Oke, The Roast of Kevin Hart adalah pertunjukan stand-up comedy di Netflix ngerosting Kevin Hart yang katanya udah out of touch karena dia sudah jadi bilioner, kemana-mana naik private jet. Ternyata orangnya masih sangat terbuka untuk di roasting, untuk dikata-katain sama teman-temannya dan beberapa stand-up comedian profesional. Bahkan ada satu orang musuhnya yang ikut tampil di sana. Eh, ada beberapa jokes yang gua rasa perlu konteks lebih dalam dan jadi kalau lu udah nonton show ini adalah tayangan yang tepat buat lu. Ini adalah konten yang tepat buat lu karena gua akan jelasin masing-masing beberapa jokes terbaiknya dan gua akan share siapa aja roster favorit gua. Kalau lu belum nonton, saran gua nonton aja dulu. Kalau nggak, ntar lu ke spoiler gitu. Lu bisa denger jokes-jokesnya langsung dari stand up comedian profesional, bukan dari komik yang masih tampil di garasinya Nah Willis. Gue juga nggak akan include beberapa gestarnya yang ikut ngerosting. Ada Usher, Tom Brady, Venus, Serena Williams, ada Dwayne Johnson, The Rock juga ikut ngerosting. Tapi gue cukup yakin bahwa jokes mereka itu ditulisin sama komika lain. Jadi udah kita langsung aja mulai dari nomor 5. Ini adalah 5 roster favorit gue dengan beberapa jokesnya dan akan gue jelasin konteksnya. Disclaimer, gue tuh sadar bahwa ngejelasin jokes tuh ada sebutannya. Ngejelasin jokes tuh, explaining jokes is like dissecting a frog. Uh, Ngejelasin jokes tuh kayak lagi membedah kodok-kodoknya mati, kita belajar tapi ya udah nggak dapat apa-apa gitu. Dan apa namanya, gue cukup setuju sama itu. Gue setuju nggak setuju karena memang betul bahwa saat kita menjelaskan sebuah jokes tuh kayak main sulap gitu loh, kayak oh sulap ini dia bisa membelah orang jadi dua, ternyata efek cermin atau gimana. Tapi buat lo yang mau denger penjelasannya, silakan lanjutkan menonton. Gue akan share 5 roster terbaik versi gue dan gue akan jelasin jokesnya masing-masing. Oke, mulai dari nomor 5, seorang stand up comedian senior, Sheryl Underwood. Sheryl Underwood tuh termasuk yang paling banyak dihajar di situ karena ini kayaknya pertama kalinya Sheryl Underwood hadir di acara roasting meskipun beliau seorang legend di dunia stand up, di dunia komedi itu sendiri. Dan ada sasaran empuknya yaitu suaminya yang meninggal bunuh diri. Jadi itu salah satu yang paling banyak dihajar dari beberapa angle. Pertama, ini dari Sheryl Underwood, dia nyerang Tony Hinchcliffe. Tony, you think making fun of my dead husband hurt my feelings? You died every night on stage. Jadi itu dualisme makna, died every night on stage, mati di atas panggung tiap malam. Karena banyak yang berpendapat stand up-nya Tony Hinchcliffe tuh kurang lucu karena segmen Kill Tony itu sendiri sebenarnya mereka mengutilisasi stand up komedian yang baru berkembang, baik lucu nggak lucu bisa mereka ceng-cengin gitu. Lalu jokes berikutnya dari Sheryl Underwood. Shane, just admit you want to hit this pussy more than January 6. Jadi January 6 itu identik sama kerusuhan waktu Trump gagal, waktu Trump dinyatakan tidak memenangkan pemilu. Lalu diserang kan Shane, ada stereotipnya gitulah, itu yang dimainkan. Shane, you want to hit this pussy more than January 6 attack on the Capitol because you're so tired at fucking your sister. ini sebutannya teks. Jadi setelah dia January 6 itu, lalu berikutnya fucking your sister, itu teks. Jadi itu punchline kedua yang dibuat tanpa ada setup lebih lanjut. Berikutnya, ini agak kaget, agak shocking sih. Dia bukan soal ini, tapi Kevin juga ngakuin kayak lu terbuka aja lah, lu mau ngatain gua apa aja, monggo gitu. Me and Kevin had a relationship in the past. We have history. Ternyata mereka pernah in a relationship dan katanya, Kevin, if you think Kevin is very loud in movies, wait till you see him in bed. I keep telling him, Kevin, be quiet. I don't want people to think I'm watching your movies. dia lebih malu kalau orang tahu bahwa dia nonton film-filmnya Kevin daripada dia pernah ngewe sama Kevin. This is a really good joke. Sheryl Underwood nomor 5 tanpa without a doubt. Oke, lalu next nomor 4, Chelsea Handler. Chelsea Handler again senior comedian, semuanya sih senior comedian ya. Very professional joke writer, kelihatan betapa matang dia di atas panggung, nggak ada stutter sama sekali. Sebenarnya sih serangannya ke Kevin tuh nggak begitu banyak, tapi gue suka cara Chelsea nyerang Tony. Tony looks like a school shooter and the personality of a person who got shot. Jadi
kayak pelaku school shooting dan kayak orang yang ditembak. Lalu Chelsea termasuk salah satu orang yang menolak. Jadi ada 2 orang di panggung itu yang nolak tampil di Riyadh Comedy Festival karena buat mereka masih ada membekas lah soal 9/11, soal serangan teroris itu. Lalu katanya Chelsea, do you when are you men going to war in Iran? Do you only go to Middle East for comedy festivals? By the way, ini semua jokesnya gue cuma ini nggak word by word, nggak verbatim sama ya, tapi lu ngerti lah konteksnya bahwa dia tuh nyindir lu ke Timur Tengah. Kapan lu berani ke Timur Tengah buat perang? Lu kesana cuma berani ikut comedy festival karena dibayar. Lalu ini cepet banget. Tony looks like when people don't support abortion right. Anjing, ini jahat banget ini orang. Kelihatan kayak orang yang harusnya diaborsi. Tony looks like a real guy's guy. Jadi kayak ini kan sebutannya ini kayak cowoknya cowok lah. Jadi kayak macho gitu. Teman cowok tongkrongan skena abang-abangan kalau Tony Hinchcliffe tuh. Terus panselnya Tony looks like a real guy's guy, which is a bottom. Anjing, ternyata ngarahnya ke bottom. Lalu nomor 3, Tony Hinchcliffe. Tony Hinchcliffe itu waktu di roast of sebelumnya, waktu di roast of Tom Brady itu cukup keras. Kerasnya itu bahkan ngalahin lucunya. Buat gue roasting tuh, at the end of the day, roasting tuh stand up comedy. Jadi tetap mesti lucu. Lu boleh keras gitu. Pasti akan terjadi. Tapi ya tetap mesti lucu lah. Cuman di sini ini beneran lucu Tony Hinchcliffe. Jadi jokesnya adalah Kevin looks... Oh ya. Jadi Kevin Hart pernah ada masalah dengan homophobic tweetnya. Terus dia bilang, Kevin was in trouble because of his homophobic tweet, but you get that, but it happens when you're eye level with everyone's cock. Jadi karena dia pendek, ngeliatin sejajar sama titiknya orang. Lalu lanjutannya, like Bill Cosby, women don't realize he's already inside of him. Anjing, disamain sama Bill Cosby yang ini yang bikin cewek tidur gitu. Lalu terakhir, ini ada jokes jahat banget. Kevin Hart, you're so funny that George Floyd is laughing so hard up there that he can't breathe. Ini bikin orang kayak anjing, dia masih narik ke arah itu, masih narik ke arahnya George Floyd yang tewas waktu dipiting sama dipiting apa di lehernya diinin sama polisi. Tony Hinchcliffe, terlepas orang mau bilang apa tentang dia, tentang political spectrumnya sama Trump, menurut gue tetap lucu. A joke is a joke, funny is funny. Lalu berikutnya, Pete Davidson. Gila, ini bagus banget. Biar sekedar konteks, Pete Davidson tuh tiap kali dia hadir di acara roast, mulai dari roasting Justin Bieber, roasting siapapun, orang tuh selalu selalu ngambil angle tentang bapaknya yang seorang firefighter, seorang damkar yang tewas waktu berusaha menyelamatkan orang-orang di 9/11, waktu serangan 9/11 di World Trade Center tahun 2011. Waktu itu Pete masih kecil, masih 8 tahun atau 9 tahun. Dan dia juga pernah Oke. Ini langsung aja jokesnya Pete Davidson. I was in a beef with Kanye, so unlike Tony, I've taken more shots from gay Nazi. Anjing, ini dia bisa nyindir Tony-nya secepat itu gitu. Jadi Tony itu diidentikan dengan gay Nazi, kayak Republikannya Trump itu kan cukup keras konservatifnya, jadi dicengin Nazi. Lizzo is here, jadi ada Lizzo, terus bilang Lizzo is here, or is that Eddie Murphy on his newest Clump film? Kalau lu inget filmnya Eddie Murphy, Dr. Clump, yang dia peranin 7 karakter berbeda, ada jadi omanya, bapaknya, kakeknya, adeknya, siapanya, terus semuanya gemuk gitu, itu kan Eddie Murphy, jadi yang ini situ. Jeff, ini dia nyindir Jeff Ross. Jeff Ross looks like my dad if he survives 9/11, anjing. Karena memang Jeff tuh tampangnya pucet banget. Lalu Sheryl Underwood, The Babadook. Ini very straightforward, very fast. Gue agak kaget kenapa responnya nggak segede yang gue pikir. Tapi ini lucu banget. Sheryl Underwood looks like Babadook. Oke, next. This is the best joke yang gue lihat
the second best joke yang gue lihat di malam The Roast of Kevin Hart. Ini dibawain oleh Pete Davidson. Kevin and Pete went to Riyadh Comedy Festival for work. I was there because they owe me money since I was 7. Jokes ini menyindir Kevin dan Pete, lu di sana cuma buat kerja, lu pergi ke Riyadh Comedy Festival yang dianggap kontroversial itu buat kerja, tapi mereka udah ngutang sama gue dari gue umur 7 tahun, balik lagi ke 9/11. Fucking brilliant, Pete Davidson. Dan roster terbaik nomor 1 yang gue lihat di show ini adalah Jeff Ross. Oke, ini baru mulai, dia langsung straightforward, nonjok ke Kevin Hart, stop doing blackface, Peter Dinklage. Peter... Gue tuh bingung, kayak orang pendek tuh kan angle-nya gue pikir ya udah lah paling midget apa, tapi nggak ada habisnya. Peter Dinklage blackface lagi. Kevin Hart sampai, kalau lihat di videonya, Kevin Hart sampai bingung, hah kok Peter Dinklage? Kevin, you got famous ever since Michael Jackson dangle you from that balcony. ini nyindir Michael Jackson kan kemana-mana main sama monyetnya tuh. Siapa namanya? Si Bobo apa itu yang digendong, jadi nyindirnya ke situ. Kevin looks like digendong sama Michael Jackson. Lalu this joke, ada 2 joke dari Jeff Ross. Ini makanya dia disebut Roastmaster General. Gue nggak ngerti kenapa dia tampil di awal, harusnya dia tampil di belakang. Lalu ada 2 jokes dari Jeff Ross yang menurut gue luar biasa, karena jokes ini dia nyindir, dia ngerosting 3 orang sekaligus. Jokesnya adalah Kevin Hart is a huge fan of Eddie Murphy, which is why I dressed up like him, and which is why Eddie Murphy isn't coming today. He doesn't want to see you, Kevin. But speaking of Eddie Murphy, Donkey is here. Look, it's Cheryl Underwood. Jadi dia Donkey dari Shrek. Itu ditunjuk ke Cheryl Underwood karena giginya gede. Her pronouns are he, how. Underwood is also how they found Pete Davidson's dad. Anjing. Underwood, ini kayaknya nggak usah terlalu gue jelasin dikit. Pertama dia nyindir Kevin Hart, Eddie Murphy nggak mau nonton lu. Lalu dia juga nyindir Cheryl Underwood kayak Donkey. Lalu namanya Underwood di bawah kayu, itu di situ mereka menemukan bapaknya Pete Davidson. Jadi this is fucking brilliant. Disclaimer ya, gue sangat hancur deliverynya ini. Kalau lu mau denger versi lucunya, nonton ulang aja di Netflix atau nonton. Lalu ini 1 jokes terbaik dari Jeff Ross yang gue lihat adalah Kevin's dad was a street hustler who sells cocaine, so being dependent on rock runs on the family. Ini basically dia bilang bahwa bapaknya Kevin adalah seorang pejuang yang kerjanya jualan kokain. Lalu artinya ketergantungan sama The Rock yaitu kokain, dan The Rock Dwayne Johnson menurun dalam keluarga. So again, Jeff Ross kudos. Gue cuma nggak ngerti kenapa dia ditampilin di awal, karena yang paling gue sayangkan dari roasting ini adalah rebuttalnya Kevin Hart sangat-sangat lemah. Rebuttalnya sangat-sangat kurang. Gue rasa karena dia ngotot nulis jokesnya sendiri. Bukan kemarin sih, joke roastnya Justin Bieber 2016 ditulisin jokesnya dan it's so much funnier than this. Jadi agak disayangkan, tapi either way, this is the point of free speech. Orang bisa ngomong sebebas-bebasnya, seliar-liarnya. And thank you comedy. Itu aja. Kalau menurut lo ada jokes yang ke-skip sama gue atau gue salah deskripsiin, tolong tulis di kolom komentar. I'll see you next time. Bye.